Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul Mukarramin, para alim, para pinsepun kang kala mulyakaken, sedaya hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng senantiasa kula ingat ngatan-ngataken syukur dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesempatan hidup kula jenengan yang masih terus berjalan. Mari kita niatkan, kita tekadkan untuk bisa kita manfaatkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan majelis ini, saya mengajak ayo berdoa untuk saudari kita Ustazah Ranti dari Kota Baru Direjo yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan, putra-putrinya menjadi anak yang soleh-solehah, meneruskan perjuangannya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma ighfir nuzulaha wa wasi' madkhalaha warsilha bil ma'i was-salji wal barad wa naqqiha min al-khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu min ad-danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini saya akan membacakan tentang dua masalah. Mudah-mudahan nanti semakin menambah semangat kita untuk berdakwah, untuk berjuang atas yang disampaikan apa najib tahu. Jadi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang masalah kajian ilmiah yang sering disampaikan sebagai masukan ketika kita memperingati hari kemerdekaan kita, terutama di tahun ini. Jadi banyak pihak yang menegaskan perlu kita semua sadar, kita memang bersyukur kepada Allah telah diberi kemerdekaan secara fisik. Jadi memang tidak ada penjajah yang memukuli kita, menganiaya kita, memaksa kita. Tetapi kalau dikaji secara fakta, secara ilmiah, maka sebenarnya kita ini belum sepenuhnya merdeka. Jadi masih terjajah secara politik dan ekonomi. Mungkin ada yang bertanya, atau ada yang masih membuat kajian ini perlu ada data-data lagi. Apakah ada dalil dari Al-Quran? Dari Al-Quran tentang ukuran yang digunakan dalam mengukur kita itu merdeka apa belum? Maka jawabannya ada, yakni di surah An-Nahl, surah An-Nahl, surah ke-16, ayat yang ke-75. Yang saya bawa ini, yang saya baca ini tafsir Imam Al-Qurtubi. Beliau akan menerangkan masalah ini. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Daraballahu masalah, Allah membuat perumpamaan. Abdan mamlukan, ada budak yang dia itu la yaqdiru ala syai'in, tidak punya kuasa sedikit pun. Jadi Allah membuat perumpamaan ya, yang waktu itu nih, semua orang sudah paham. Ya, kalau budak itu tidak sama dengan orang merdeka. Nah, saya kira boleh nih, karena kalau dengan tidak mengalami masa perbudakan. Ya, budak sekarang sudah tidak ada. Nah, tetapi nanti di sini ada tadi itu tetap ada indikasi atau indikator atau ukuran untuk mengukur tentang kemerdekaan. Nah, jadi kata Allah tidak sama antara budak yang dia tidak punya kuasa sedikit pun. Wa mar razaqnahu minna rizqan hasana, dibandingkan dengan orang merdeka yang kami beri rezeki dengan harta yang baik, harta yang banyak. Maka fahuwa yunfiqu minhu sirra wa jahra, orang merdeka bebas membelanjakan hartanya baik secara rahasia maupun terang. Nah, zaman itu semua orang sudah paham. Nah, ayat ini pertama berlaku hukumnya ya, bahwa Allah itu ya mengambil perumpamaan ini untuk membuat tadi perbandingan antara Allah dengan berhala. Ya, jadi berhala itu tidak punya kuasa apa-apa. Lalu disamakan dengan Allah begitu. Ya. Jadi di sini Allah sampaikan tentang masalah itu. Jadi di sini Allah tadi itu membuat perumpamaan la yastawi indakum, sudah nyata di hadapan kamu semua bahwa tidak sama antara abdul mamluk, hamba yang tadi budak, la yaqdiru min amrihi ala syai'in, tidak punya kuasa dalam urusannya sedikit pun, dibandingkan warajulun hurun ya, dengan orang yang merdeka. Ruziko rizqan hasana, dia mendapat rezeki dengan rezeki yang baik ya, maka kedua-duanya tidak sama. Maka demikian pula anak saya wahadihil asnam, dan berhala-berhala ini tidak ada kesamaan. Jadi orang merdeka dengan budak itu nggak ada persamaan. Karena waduh ini ya Pak, masih waduh menurut ya. Jadi demikian, tadi Allah menyatakan bahwa yang dipertuhankan selain Allah itu tidak ada kesamaan dengan Allah sedikit pun. Misalkan mencipta, adakah yang mencipta manusia selain Allah? Tidak ada. Adakah yang mencipta bumi, langit selain Allah? Tidak ada. Berarti tidak ada kesamaan. Itu maksud yang pertama. Kemudian dalam penjelasan di sini, ya, ayat ini menjadi acuan, menjadi standar bagi kita tadi itu tentang ukuran orang itu merdeka ataukah tidak. Oke, jadi di sini. Jadi dari manakah kita melihat seorang itu sudah merdeka apa belum? Maka dilihat dari dua hal. Dimana tadi di sini juga Allah bertanya, hal yastaun, apakah sama antara dari
budak dengan orang merdeka jelas tidak sama. Nah, tidak selamanya dari mana? Dari dua hal. Yang pertama, masalah kepemilikan harta. Jadi masalah apa? Kepemilikan harta. Di mana di sini, ya, ketika seorang hamba, jadi huwa abdul bihadi sifat, di mana budak dengan sifatnya sebagai budak, makhlukun, dia itu menjadi milik bagi tuannya, la yaqdiru ala syai'in minal mal. Ya, budak yang dikuasai tuannya itu, dia tidak punya hak sedikit pun tentang masalah harta. Karena budak sendiri itu harta bagi tuan. Nah, jadi tuan itu gak ada budak, jadi sama sebagai harta, sama dengan emas, sama dengan hasil pertanian, ya, sama dengan hewan ternak yang dimiliki itu sama-sama harta. Ada. Ya, walaupun seandainya betul-betul budak itu diberi hak milik, wa annahu la yamliku syai'an, dan sungguh budak itu benar-benar tidak punya hak milik sedikit pun, wa in mulika, walaupun diberi hak milik. Misalnya yang soge dirampok Pak, jangan dia kan di padang pasir atau di tempat sepi ya, banyak begal, banyak rampok. Nah, dia terluka melarikan diri, supaya tidak dibunuh oleh perampok. Nah, jangan dia biasanya di tempat-tempat sepi ini musim akan itu budak. Jadi di kebun-kebun, di peternakan, sing angon itu rata-rata budak. Nah, mungkin akeh kebanyakan. Ya, maka seandainya orang kaya tadi ditolong oleh seorang budak, misalnya orang ini, kalau tak mau bisa oke, dia melarikan diri terus ditolong oleh kan orang ini, ditolong oleh seorang budak, karena dia sudah ditolong, dikasih makan, diobati sampai sembuh, akhirnya wong sugih lo kepingin berterima. Nah, misalnya terus ngeten, wahai budak, saiki awakmu tak kei 100 ekor unta. Ngoten Pak, misalnya begini. Jelas di sini wa in mulika, walaupun dia ini betul-betul diberi hak milik, tetapi tetap bahwa hak miliknya tidak bisa berlaku 100%. Bahkan di sini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, qala ahlul Iraq, para ulama ahli fikih dari Irak yang disebut dengan ahlul Iraq, ulama besar. Jadi ada istilah ahlul Iraq, penduduk Irak. Ini maksudnya ada ulama-ulama besar ya yang di Irak ini, semuanya berpendapat bahwa ar-raqu yunafil mulk atau yunafil milk. Perbudakan, ada status budak itu menafikan atau menghilangkan hak kepemilikan terhadap harta. Jadi ketika orang walaupun diberi ketika status dirinya adalah budak, maka dia tidak punya hak milik. Fala yamliku syai'an, bahkan tidak punya hak milik sedikit pun, al-batta secara pasti, bihalin otomatis. Jadi pokoknya budak masih punya sawah hektaran, tanah seluas-luasnya, harta sebanyak-banyaknya, maka otomatis semua hartanya menjadi milik tuannya. Bahkan ditegaskan wa huwa qaulu Syafi'i fil jadid. Bahkan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid. Jelas ya, tanda orang itu belum merdeka ketika hartanya tidak bisa menjadi miliknya, ya. Atau walaupun tadi dikatakan tetap punya hak milik, di sini ada perbedaan, ada pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama tadi, ya pembahasannya langsung, pokoknya nggak punya hak milik 100%.
Ini pendapat Imam Syafi'i, juga wabihi qala Al-Hasan. Ini pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan juga ini pendapat Ibnu Sirin. Ya. Ini jadi tidak hanya Imam Syafi'i saja, banyak ulama tabi'in yang berpendapat seperti itu. Wa minhum man qala, sebagian pendapat yang milik tetap punya hak milik, illa annahu naqisun bil atau naqisun mulk. Jadi tetapi hak miliknya itu tidak 100%. Kenapa? Li'anna lisayyidihi, karena sungguh tuannya benar-benar ayang tazi'ahu, berhak untuk mengambil hak milik tersebut ayya waqtin sya'a, kapanpun diinginkan. Sebab budak itu milik tuannya, berarti milik budak juga milik tuannya. Nah, ini pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Ya, jadi qalahu bahwa qaulu Malik wa man ittaba'ahu. Ini pendapat Imam Malik. Jadi mengukur kemerdekaan seseorang diukur dari masalah kepemilikan harta. Kalau tadi menurut Imam Malik memang tetap punya hak milik, tetapi dibatasi oleh apa? Undang-undang. Nah, undang-undang di mana undang-undang itu memberi hak kepada tuannya untuk mengambil miliknya itu dengan resmi, dengan formal, berubah menjadi miliknya kapanpun, tidak pakai syarat-syarat yang memberatkan dan menyulitkan. Nah, kalau saat ini kita ukur apakah bangsa kita sudah merdeka, berarti dari sini dulu. Apakah harta yang dimiliki bangsa ini menjadi milik bangsa ini 100%? Tambangnya, emasnya, ya kan, batu baranya, apakah menjadi milik kita? Tidak, justru menjadi milik asing dan asing, dan dijamin undang. Jadi mereka itu punya hak resmi untuk menguasai kekayaan itu. Nah, berarti sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh para ahli fikih bahwa kalau seseorang itu sebenarnya punya harta, ya kan tadi budak dikasih orang 100 ekor unta, ketika tuannya belum tahu atau belum butuh, dia bisa mungkin kan, kalau menurut Imam Malik tadi punya hak milik, dia bisa nyembelih, bisa makan. Tapi ketika tuannya tahu, budak ini kok ono unta 100 ini, sekolah ini. Anu tuan, saya menolong orang kaya, lalu saya diberi hadiah, diberi hak milik ini. Oh, kalau begitu yang milik saya. Karena apa? Undang-undang memberikan jaminan kepada tuan untuk mengambilnya. Sama juga sekarang ngoten, kalau dengan duit sumur minyak nih, duit tambang nikel, duit tambang perak, duit tambang tembaga, macam-macam. Ya, kalau tuannya ingin ini tambang tuh ada, maka dibuatlah undang, bahkan yang membuat itu kita sendiri, wakil kita yang membuat, DPR. Nah, membuatkan undang-undang supaya apa? Harta itu dikuasai resmi oleh orang lain, berarti menunjukkan kita itu belum merdeka. Kenapa? Karena harta yang kita punya tidak dimiliki oleh kita, ya dimiliki orang lain, bahkan resmi itu dijamin dengan undang-undang, sehingga bukan perampokan, bukan penyitaan, bukan pemerasan, tapi memang itu mereka punya hak. Nah, berarti kalau asing diberi hak untuk mengelola kekayaan kita, berarti kita itu tidak merdeka. Ya, walaupun saya tidak mau budak dan tersinggung dengan jadi intinya jelas ya. Jadi seorang itu dikatakan merdeka itu dari mana ukuran yang pertama? Masalah kepemilikan terhadap hal. Jadi jelas bangsa kita belum merdeka. Kenapa? Karena semua kekayaan bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya belum dikuasai negara, belum digunakan untuk kemakmuran, tapi digunakan untuk kemakmuran
Nah, asing, Amerika, Inggris, Perancis. Nah, gitu. Terus yang di kitanya, yang diwakili tadi oleh yang membuatkan undang-undang mereka. Yang kedua, bahwa seorang budak ya itu tidak punya kuasa sedikit pun ya, wala min amri nafsi, tidak pula dalam urusan dirinya sendiri, jadi mengekspresikan dirinya dalam kreativitasnya atau membuat agenda. Wa innama huwa musakhkharun, sungguh budak itu hanyalah tadi dikendalikan, didikte, diarahkan, diirodati sayyidihi, untuk mengikuti keinginan tuannya. Ya, wa huwa li sayyidihi dalilun, budak itu harus tunduk, merendahkan diri pada tuannya. Tidak boleh berdiri sama tinggi, duduk sama jagongan. Jadi gak boleh, budak ini gak boleh begini sore. Gitu, itu dulu. Dan la yukabbiru illa ala ma'azina lahu fi, tidak punya kuasa kecuali dengan izin tuannya. Jadi sekedar, jadi misalnya begini, ada budak ini kok menemukan tambang emas misalnya, bisa menambang emas atau mendapatkan emas langsung, dia sudah dapat itu di tambang itu. Maka seandainya budak ini bisa membuat cincin, bisa membuat gelang, ya, maka dari itu budak ini tidak bisa langsung melakukan apapun, ya, kecuali dengan izin tuannya. Nah, biasanya yang berlaku, Pak, kalau budak punya kompetensi, punya kemampuan, maka hanya bekerja untuk tuannya. Jadi boleh, budak, kamu bisa gawe mas, usah tuan. Kalau ini wis ahli, gawe kalung, gawe gelang, mau api pun. Maka apa? Budak hanya membuat, siapa yang memiliki? Tuannya. Dia nggak bisa memiliki. Ya, dan dia tidak bisa melakukan sesuai kemauannya sendiri. Ya, zaman saat ini mungkin budak bisa membuat pesawat terbang misalnya. Tapi ini untuk kepentingan si budak nggak oleh. Tuan, saya nih bisa buat pesawat terbang. Saya akan buat pesawat terbang untuk tadi itu saya operasikan untuk penerbangan ke pulau-pulau terpencil misalnya. Dari tuannya, dia nggak oleh ngawakmu budak. Nek enggak ya untuk aku kan itu. Jadi itu cirinya orang yang belum dia boleh membuat tadi, mengekspresikan kemampuannya, mencurahkan kemampuannya, tapi untuk kepentingan tuannya. Kalau untuk kepentingan dirinya, bangsanya, maka tidak boleh. Nah, itu terjadi sekarang. Makanya Pak Habibie dan anaknya dan murid-muridnya dan teman-temannya dulu pengen buat program ini, sudah ada pesawat untuk angkatan laut, helikopter macam-macam, ternyata kalau dihentikan. Ya sekarang sudah tidak lagi. Nah, beliau hanya boleh bikin pesawat, boleh bikin kapal, boleh bikin pengeboran minyak. Kalau untuk siapa? Nah, makanya yang mendapat manfaat dari Pak Habibie sinten Jerman, Inggris, termasuk Amerika. Karena dulu CN250 itu kerjasama dengan Amerika. Ya, jadi sampai saat ini orang Indonesia belum menikmati kemampuan Pak Habibie dan putranya dan teman-temannya, hanya bisa nonton filmnya. Ini kan kayak Pak Habibie. Nah, jadi kita cuma bisa nonton filmnya saja. Ya, tidak bisa menikmati. Kalau ada itu kecil, memang ada. Di antara laut saya kemarin ngomong itu masih ada pesawat latih yang dibuat beliau dulu, masih ada. Masih dipakai, tapi ya jumlahnya sedikit. Belum menceritakan dulu targetnya kan ada helikopter yang untuk operasi menjaga laut kita. Dulu targetnya kan. Tapi karena itu kalau kamu bukan mau tersinggung ini, karena kita belum merdeka.
Karena kita belum makanya kemampuan itu tidak boleh untuk bangsa kita sendiri. Ya, makanya kemampuan beliau hanya diabdikan, dicurahkan untuk tadi itu. Bahkan kemarin beberapa bulan yang lalu saya menghadiri pernikahan seorang dokter. Ya, saya ngisi. Nah, beliau ini dan saudaranya ini di luar negeri semua. Saya tanya itu Pak Dokter 2 orang. Gimana Mas, karena usianya masih muda dan kenal saya sejak remaja bisa kecil. Ya itu saya tanya, Mas, setelah lulus berani pulang? Berani saya kerja apa nanti? Kalau kerja di sini, walaupun punya kompetensi tinggi, kena UMR. Kalau ada pabrik sih belum bayar. Gitu. Nah, dulu ada orang di alumni Jepang, dia nggak bisa cari kerja di sini kecuali ya bayarannya harus revolusi. Dan itu kenyataan yang sudah nyata. Ya, jadi demikian. Makanya semua orang-orang yang tadi itu berkompetensi tinggi, yang penemu 3G, penemu dulu ada yang lebih canggih dari CT scan yang sudah berwarna kulit. Kan orang Indonesia semua itu. Sekarang pada di mana? Nah, dinikmati oleh pihak lain, tidak boleh untuk kita. Ya, berarti menunjukkan kita ini belum merdeka secara ilmiah, kajian fakta maupun kajian kitab, dalil jelas menunjukkan bahwa kita masih memiliki ciri-ciri belum karena tadi itu kita harus melaksanakan agenda orang lain bahwa musakorun biirodati sajidihi tadi harus tunduk melaksanakan agenda-agenda dari pihak lain, yakni oligarki baik yang asing maupun oligarki dalam negeri. Ya, semuanya itu. Makanya siapapun nanti yang jadi pemimpin, yang terpilih di pemilu ke depan tetap melaksanakan agenda pihak lain. Karena tadi memang status kita belum merdeka secara politik dan ekonomi. Ngerti nggih? Jelas nggih? Jadi ini dan silakan dicek di kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, saya bawa kitabnya. Ya, jelas lafaz-lafaznya berbunyi seperti itu. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i tadi itu Al-Hasan Al-Basri bin Sirin, ya, bahwa memang budak itu tidak punya hak milik, jadi ukurannya dari hak milik terhadap harta. Ya, walaupun Imam Malik mengatakan, yo bisa dikatakan punya hak milik, cuma terikat oleh nama nek tuane foto diambil sewaktu tuh gitu. Ya sama dari kita pun begitu, kalau yang tidak dibutuhkan ya boleh kita miliki, tapi kalau yang dibutuhkan maka semuanya dibawa keluar negeri. Ada termasuk juga orang-orang pintar. Yang kedua, bahwa kita tidak bisa mengekspresikan kemampuan kita sendiri walaupun kita mampu. Sampai sekarang jadinya nek numpak sepeda ces, cesan, sepeda listrik, niku gaenane kainan kita sendiri, padahal bisa jadi sekerja anak cucu kita, maksudnya putra putri bangsa ini. Termasuk yang kemarin di Brasil itu kan, Brasil itu yang kerja di perusahaan pesawat itu yang dulu di PHK dari zaman dulu waktu dibubarkan oleh Menteri ASD kami itu. Ya, nah ini tadi itu mereka kerja semua di luar negeri. Jadi tersebar termasuk ada di Brasil. Ya, jadi itu putra putri bangsa kita yang hebat itu masuk dulu. Saya masih ingat itu masih ada mungkin di YouTube ya, di media sosial tentang penemu aki terkuat yang dilombakan oleh Shell di Malaysia waktu itu. Itu pemenangnya seorang dokter dari Indonesia, perempuan. Sudah coba sendiri untuk mobilnya aki itu sudah 7 tahun 8 tahun dilakukan percobaan sendiri, dipakai tiap hari. Tapi sekarang produksinya dimiliki luar negeri. Jadi aki terkuat di dunia sudah ditemukan. Penemunya orang negeri ini. Nah, ngerti ya? Mungkin sekarang sudah profesor dia. Ya, ngerti ya?
Jadi ini ada fakta dari ke depan. Nah, terus kalau ada penjajahan ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain yang kita lakukan, hanya satu, yakni apa? Berdakwah, berjuang untuk mengembalikan manusia kepada agama Allah. Karena yang bisa membebaskan manusia dari tadi yang terkeramah manusia lain, kezaliman hanyalah agama Allah, yang sebagaimana dulu Allah mengutus Nabi dan Rasul. Setiap kali ada kezaliman, penindasan, ya, penjajahan di atas dunia ini. Ya, ini saya bacakan tafsir Al-Jilani atau tafsir Al-Jili yang ditulis Abdul Qadir Al-Jilani, ya, di surah Muhammad ayat yang ke-8 dan ke-9, ya, atau kita baca dari sebelumnya yang kita nyambung tentang Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolong. Ini saya bacakan tafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, yakni dinahu wa rasulahu. Yang dimaksud menolong Allah adalah menolong agamanya dan menolong Rasulnya. Kalau sekarang Rasulullah sudah tiada, berarti apa? Menolong agama Allah. Yang surkum ala a'daikum, maka Allah akan menolongmu dari musuh-musuhmu. Ini syarat kalau ingin ditolong oleh Allah, harus kita mendakwakan agama ini dengan sungguh-sungguh. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan telapak kakimu, ai fi jadati tauhidi. Ini tafsiran beliau. Yang dimaksud dikokohkan telapak kakimu, yakni dikokohkan telapak kaki kita semua fi jadati tauhidi, di jalan yang lapang, jalan yang mulus lurus, jalan yang benar. Itu kata jaga, maknanya seperti itu saya di Lisanul Arab, ya. Jadi pengertiannya demikian. Jadi jalan yang saat ini gitu, jalan yang mulus, lurus, enak, kasih konsegelo, dan terang, benderang, luas. Jadi boten dalam yang sempit, ambune kaena, peten bukan, tapi jalan itu kata jalan. Jadi yang dimaksudkan beliau adalah jalan yang terang, benderang, yang lebar, yang luas tadi itu, dan tadi lurus, tidak berbelok-belok, ya, yang di jalan tauhid, wasiroti, ya, dan wasiroti takfihi, dan jalan untuk mewujudkan prinsip atau misi ketauhidan tersebut. Jadi maksudnya kita akan ditunjukkan jalan yang terang, jalan yang benar, dan diberitahukan bagaimana cara mewujudkan agama ini supaya betul-betul terwujud, memberi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita akan dijadikan orang-orang iman. Makanya dakwah ini Bapak Ibu bukan untuk orang lain sebenarnya. Semua ulama menyampaikan. Makanya dari ulama jamaah dakwah manapun selalu menyampaikan bahwa dakwah itu kita itu sebenarnya bukan untuk kepentingan orang. Walaupun kita membantu orang, memberi petunjuk pada orang, ya, menolong orang, tetapi sebenarnya yang utama adalah untuk diri kita. Pertama, dijaga iman. Yang kedua, kalau dakwah ini sungguh-sungguh, nanti agama ini bisa terwujud. Wasiroti taktiki. Jadi beliau mengatakan seperti itu saya berlaku. Jadi jalan yang luas ini, jalan tauhid ini akan tadi itu mewujudkan tujuan misi ini, yakni membebaskan manusia dari penindasan, perbudakan sesama manusia, sehingga orang menjadi merdeka, yang menjadi bebas untuk memberi rahmat dan mendapat rahmat. Terusannya ayat 8. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Ini sing penafsiran beliau ini perlu dicermati, Pak.
Biasanya nek kula jenengan krungu kata waladina kafaru, berarti orang yang tidak beragama. Tapi nek saya berkata mboten teng mriki. Sing dimaksud alladzina kafaru billah, orang yang ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, yakni wa aqradu an nusrati dinihi. Orang yang berpaling, tidak peduli, tidak mau menolong agama Allah. Nah, berarti kan ini menurut Syekh Abdul Qadir. Jadi yang dimaksud menolak bukan hanya menolak Allah sebagai Tuhan, tapi menolak kewajiban atau tugas dari Allah untuk menolong agama Allah wa rasulih wa nusrati dini wa rasulihi, dan menolong rasulnya. Jadi nek kalau jenengan gak gelem dakwah berarti kena ayat itu. Nah, kata Syekh Abdul Qadir walladzina kafaru fatahsallahu, sangat disesalkan. Taksan kalau penafsiran Syekh Abdul Qadir bukan hanya disesalkan, tapi di sini yakni yang dimaksudkan adalah zalaqon. Orang itu akan tergelincir. Orang yang tidak mau berjuang untuk memerdekakan diri, maka apa? Dia akan menjadi orang yang terjatuh. Wa asuran, dan terus jatuh bangun. Apa bahasa tiba tangi terus, jadi gak iso tangi. Tiba gak iso tangi, mesti nek tangi tiba mana. Ini asura. Jadi zalakon, orang itu akan gampang jatuh. Asuran, dan terus terjatuh ketika dia bangkit. Makanya kita ini nggak program kebangkitan model apapun. Selama belum pakai Islam, maka terjatuh terus. Ya kan? Orde lama, apa itu? Proklamasi kan? Merdeka, akhirnya terjatuh. Ya, dijajah, kekayaan lawan dikuasai. Muncul orde baru tambah, dimulai langsung diserahkan semua. Masih ada kan pidatonya? Ya, Pak Harto menyerahkan seluruh tambang se-Indonesia ini kepada asing tahun 47 awal itu. Makanya ketika katanya kita ini waktu itu mau tinggal landas di bawah pesawat itu sudah take off mau terbang menjadi negara maju. Wow, gak sih dong negara, tapi negara tenggelam dengan hutang. Saat ini ditambah terus, merdeka ke 78 tahun, hutangnya genap 7.800 triliun. Ini sudah di luar batas kemampuan kita, di luar batas akal sehat. Jadi yang dimaksud orang kafir di sini menurut Syekh Abdul Qadir adalah orang yang menolak kewajiban untuk menolong agama Allah dan menolong Rasulnya. Terus tadi sangat disesalkan dia, maksudnya dia akan terjatuh dan terus-terusan terjatuh. Wa in khitoton, dan terus akan merosot. Gak bakal tambah meningkat, tambah merosot, tambah hidup. Utangnya tambah akeh. Nah ini bangun utangnya gampang dong, Pak. Ya, sampai bangun nomor pintu, bisa gak utang? Bisa, Pak. Oma sampean sampean gaden ke situ, bangun oma maneh. Mari terus dadi oma gaden oma maneh. Sertifikat lho bono maneh, bangun oma maneh. Mari ngoten. Kok ora pitu, mari sampe diuber-uber. Kan gitu nih kan? Karena cuma bangun gampang, Pak. Masih di oma pitu iso. Ini wong oma situ dadi di lepono maneh, utang maneh, bangun maneh. Nah, sampai disambut dalam iku lagi tukang copet. Mungkin itu tuh terbulan iso mari. Ya kan? Tapi mari sama diuber-uber. Ini gak bisa nyaur. Jadi ini cuma utang ya gampang. Jadi disinilah kalau kita tidak punya harta sendiri, harta kita dikuasai, berarti kita belum merdeka, maka harus berjuang. Yang menolak berjuang maka kena ancaman ayat ini. Ya, kata saya pasti dia akan tergelincir dan terus jatuh bangun, tidak akan bisa berdiri tegak, dan dia akan terus merosot. Dan terus merosot. Ya. Terus lahu an qatabatil insaniyah. Jadi kemerosotan ini untuk mereka. Dari apa? Derajat kemanusiaannya.
Jadi kata Syekh Abdul Qadir, yang merosot itu apanya? Pertama itu derajat kemanusiaannya. Iya, makanya mau ngasih kan dulu. Mundur wong di desa gampang. Ya, orang asing berbuat apapun gampang di sini. Kita ini ngoten. Ya, bahkan orang asing kayak raja. Ya kan? Jadi kita kan derajat kemanusiaan kita semakin merosot. Wa anjadatil adalah, dan tadi dari jalan keadilan yang tadi jalan apa? Jalan yang lurus deh, lapang, terang, karena jeglong-jeglong, karena kepleset. Jalan apa di situ? Keadilan. Jadi keadilan jadi nggak ada. Iya, makanya Pak Sambo nggak sudah mati. Karena hukumnya sudah mati. Jadi jalan yang seperti itu, jalan keadilan tidak ada. Yang ada hanya kedoliman. Terus pasti gitu. Pokoknya agama ini tidak ada, tidak diterapkan, pasti yang ada hanya kedoliman. Walaupun dibungkus dengan nota-nota ibu jeni. Tapi jelas menurut Syekh Abdul Qadir, pertama merosot kemanusiaannya, tidak dihormati, kurang dihormati sebagai manusia, dianggap separuh manusia, gitu ya. Dan dia akan tadi jalan keadilan yang terang benderang, yang lurus, yang benar tidak ada. Ya. Apalagi adalah ilahiyah, keadilan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan tidak ada. Makanya walaupun disumpah dengan Quran, tapi bukan Quran yang mengendalikan pikiran penegak hukum, saya mengendalikan apa? Nah, jadi misalnya pertama ini, kedua ini, jadi jangan ini tak, jangan ini enggak sih dong. Sampai ini yang niku penegak keadilan, ya kan iso sampai cuma ini tok. Kudu mari ini, Pak. Oh iya, ini. Isyaratnya kan gitu, ya. Jadi itu guyonan kan gitu. Kita ngerti, ya. Jadi jelas di sini bahwa jalan keadilan yang diharapkan, apalagi berdasarkan ketuhanan, tidak akan terwujud. Ini menurut siapa? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tafsir beliau. Ya, itu begitu. Wa adalla a'malahum ay wa adaaha bi haitsu la tufiduhum syai'an aslan. Ketika kita tadi beramal tidak dengan agama Allah, maka semua amal tadi sia-sia, la yufidu, tidak memberi manfaat syai'an sedikit pun. Nanti makanya kita lihat, oh boy, gak begitu manfaat. Kenapa? Karena gak bermanfaat. Ini uang sekolah sampai jadi pinter teman anak sampean, ya gak oleh. Ya uang, anakku sudah pesawat, yo gak yo tapi kono, ngekeno Amerika, oleh, ngekeno Inggris, ngekeno Prancis, oleh. Tapi ngekeno bangsa kita sendiri, ojo. Anak sampean pinter apa? Pinter apapun. Jadi jelas di sini kata beliau, semua yang bermanfaat kurang gak jadi manfaat, atau manfaat yang menjadi berkurang. Jadi kata di saat itu mudah-mudahan nopo kemarin di BPJS kita nopo asuransi dan yang ditolak juga oleh para dok, karena gitu diliburkan rumah sakit menjadi nopo, ya menjadi perusahaan untuk bisnis. Ya bukan sekedar pelayanan saja. Jadi yang akibat berikutnya itu semua kegiatan kita yang mestinya positif menjadi tidak ada manfaatnya atau berkurang manfaatnya. Ya semua apapun. Dari demikian itu, ya apa maksudnya al-asur itu? Kalau dengan jatuh bangun tersungkur, ya gelimpang kaiso. Berdiri tegak wal infitatil lahu, ya, dan terus merosot. Wow, tidak akan menjadi bangsa yang semakin naik. Ya walaupun ditobakan negara maju terus. Tapi kenyataannya gitu, maksud negara maju layar tiga toannya boleh. Kan belum, semua industri juga belum milik kita. Tadi itu bangsanya ribut dengan cari kerja pun itu upahnya sangat minim. Ya makanya kata beliau, penyebab kita terus tergelincir tadi dan jatuh tersungkur dan terus merosot bi annahum, dikarenakan mereka karihu ma anzalallah,
Mereka tidak suka dengan hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud tidak suka? Kalau di sini Syekh Abdul Qadir mengatakan, maksudnya angkaru, mereka mengingkarinya, wastakrohu, dan tidak menyukainya. Jadi ditolak, cuma nolaknya halus. Nah, kata Pak, biasanya ngotot itu, sakjane memang ngotot, tapi sakjane itu bener ngono, ada wong Islam iki, tapi karena kita ini demokrasi, akhirnya yo ojo ngono. Jadi ojo ngono berarti kita enggak suka kepada ngono. Lho nek ojo ngono berarti enggak suka kepada ngono. Ya kan? Nek sampai enggak suka kepada ngono berarti selalu ngomong ojo ngono. Berarti menunjukkan sampai keberatan kalau ngono. Nah, jadi di sini jelas kita keberatan kepada Islam. Kalau keberatan kepada Islam berarti ini. Nah, jadi nggak lebih. Jadi ini kita keberatan kepada Islam. Dijelaskan oleh beliau atau dari riwayat beliau, la yuridunahu wa la yuhibbu. Mereka tidak menginginkan Islam. Jadi gak kepingin Islam. Makanya ini kan contoh dan ini fakta. Makanya tadi itu orang keberatan menolak Islam atau minimal bahasa ini istakrohu, keberatan atau merasa kepaksa. Melok Islam itu kepaksa. Dan sekarang pun begitu. Makanya umat Islam contoh ya, kita ini semuanya ngomong pada Islam ini pasti ngomong ini, wah ini ngomong ini terpilih pemimpin Islam. Tapi begitu kita ngomong, saya sering alami, kita sering alami. Ketika ngomong Pak, kita tidak cukup memilih pemimpin, tapi jadikan Islam sebagai dasar memimpin, dasar mengatur masyarakat, mengatur negeri ini. Maka pasti jawaban apa? Ini ojo mulu, ojo mulu sah. Nah, jadi mereka nggak suka kalau diajak seperti itu, menjadikan apa? Islam sebagai dasar jadi kan gak nyambung, mau Islam kepingin jadi pemimpin, tapi ketika wongnya jadi pemimpin gak boleh memimpin dengan Islam. Makanya kita sudah pernah presiden seorang ulama, seorang kiai, karena tadi tidak boleh memimpin dengan Islam. Ya akhirnya ngoten niku tadi tetap gak ada perubahan. Ngoten nggih, jadi jelas semua yang dilakukan sia-sia, masih reformasi sia-sia. Ini sudah berjalan 25 tahun reformasi. Bukan proses waktu. Bahkan saya kemarin ngaji itu, saya mau reformasi, arek durung lahir. Kita ceramah ini. Kalau belum lahir sampai nak. Iya, orang sudah SMA itu saya ngomong ini. Nah, ini kita pernah reformasi nah. Sampai lahir tahun piro? Udah 2002, durung lahir ya. Makanya saya mengajak bahasa reformasi. Wah, lebih jadi seperti itu kan. Ini sudah lama. Lebih Arabis mungkin 4 tahun lagi, 5 tahun pantas nikah. Apa durung? Wah, berarti reformasi itu sudah lama. Maka tidak ada nilai seperti yang dulu disebutkan di depan tadi. Dan itu menurut Syekh Abdul Qadir begitu. Gara-gara lo agama Allah tidak dipakai ini menginginkan orang Islam memimpin, tapi Islam tidak boleh dijadikan dasar. Jelas di sini sebab semua kemerosotan yaitu karihu bima anzalallah. Kalau Syekh Abdul Qadir di angkaru menolak dan keberatan, gak seneng. Ini kok ngeten mau lupa Islam. Mboten kula mboten ngoten. Gak gelem dicak ngeten tengah-tengah. Ya, itu seperti itu. Nah, itu jenis keberatan. Dan gak ikhlas, makanya saat ini kuncinya ini tinggalkan demokrasi, tidak penjajah, tinggalkan kapitalisme, ayo beralih ke Islam. Niko, ayo diinginkan Islam, kalau tafsirnya la yuridunahu wa la yuhibbu. Wa la yuhibbuna. Ya, mereka tidak menginginkan Islam dan tidak menyukai Islam. Ya, selama belum menginginkan Islam dan mencintai Islam, maka kita akan ini selama kita mengharap bukan menolak, terus tidak keberatan bahkan senang kepada Islam, ya sama. Jadi bahasa ini sama, cuma bahasa Syekh Abdul Qadir angkaru wastakrohu, menolak dan keberatan. Jadi keberatan berarti yang tidak cinta. Bahasanya Ibnu Katsir la yuhibbuna, tidak menyukai, tidak cinta. Ya.
Dengan apa? Ma'anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Padahal Allah itu al-mudabbir, Allah yang maha mengatur semuanya. Nah, sing pantas ngatur dan mampu ngatur alam semesta niki sinten? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya menurut saya Allah al-mudabbir iki rumakno. Ya, dan beliau yang tahu al-muslih, beliau al-muslih yang bisa memperbaiki kondisi li ahwali ibadihi, kondisi apapun yang dialami oleh hambanya. Jadi sekarang kondisi gak bersih, gak enak, kondisi yang tidak ideal, tidak kita kehendaki, maka kita serahkan kepada al-mudabbir, sang juru atur yang maha yang paling pintar ngatur dan paling pintar memperbaiki. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini begini. Makanya ini pemikiran si Abdul Qadir kita akhirnya jadi tahu. Selama ini cuma pilih tapi gak tahu beliau itu yang apa konsepnya. Padahal konsep beliau sangat rasional sekali. Sampai gambarnya. Kalau jadi kita ini ditunjukkan seperti itu. Nah kita ini gak belum dakwah, atau ingin Islam terwujud, gak berusaha Islam diwujudkan, maka tadi itu yang terjadi tadi. Ya, kemerosotan terjatuh. Gak iso tangi yo sampai tiba maneh. Kenapa? Ya karena seperti itu kondisinya. Karena jalan terang yang disiapkan oleh Allah tidak ada. Diganti dengan jalan yang becek, licin, penuh kotoran. Ya, ini yang kita semakin lama semakin merosot. Ya. Nah, ini yang kalau sampaikan tadi, kemanusiaan kita diturunkan, keadilan, apalagi keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Itu kan kami selalu ngomong ketuhanan terus. Atau versi pertama bertakwa kepada Maha Esa, pasti ngomong institusi apapun, pengadilan, militer, polisi, semuanya guru. Pasti pertama itu selalu diajar bahwa takwa kepada Tuhan yang Maha. Tapi kalau nggak bisa. Ya, di sini jelas teman. Nih, jadi demikian itu. Jadi Allah itu al-mudabbir, al-muslih li ahwali ibadihi fi kitabihi. Nah, ini sudah dituangkan bagaimana caranya itu dalam kitabnya. Minal awamir yang berbentuk perintah-perintah syariat, wa nawahi dan larangan-larangannya, al-mudahaba atau al-muhadziba yang mendidik kita li dawahirihim wa bawatinihim, mendidik manusia baik dohirnya maupun batinnya. Jadi kepingin manusianya memberi kebaikan tadi itu tidak terjaga dan tidak menjaga, maka pakailah konsepnya Allah, karena Allah itu al-mudabbir yang paling pandai mengatur, tukang ngatur. Ngerti bahasa bro ya? Nah, nggak dituduh tukang ngaturnya tak cocok kalian. Iya, keserang orang tukang. Ini urusan bangunan orang tukang bangunan. Nah, sekarang bangun dengan tukang. Tukang gempur. Misalnya gempur itu kan sekarang ada di jasa penggempuran, perusakan bangunan nggak ada nih di Kota Pulau. Sak dua ini san. Nek ngono kowe itu kok berkor sedino tek. Oh masalahnya. Nah sampai ngomong bangun telepon tukang gempur ya tak situ. Ya, jadi harus diserahkan kepada ahlinya. Nah manusia isoin apa? Ya kayak ngerusak maksudnya. Kan sudah Allah sampaikan begitu. Makanya dulu ketika malaikat melihat pertama penciptaan, kan mengatakan kan itu, ya Allah apa akan Anda ciptakan manusia yang akan merusak di bumi? Kan? Berarti itu sejak awal kekhawatiran pada manusia dia ke situ arahnya. Nah begitu, makanya manusia kalau tidak mau dikontrol oleh Allah, yang balik ke kemanusiaannya merusak. Tapi kalau mau diatur oleh Allah, maka akan menjadi mulia. Ini demikian. Ada, ya. Ini yang disampaikan oleh beliau. Ada. Fa'ahbata amalahu, maka semua amalnya dan menjadi gugur sia-sia bisa babi kufrihim wa karohatihim, disebabkan penolakannya kepada hukum Allah dan keengganannya. Itu gak seneng. Ini nek gak seneng ngono mesti ngomongin ojo ngono.
Itu selalu begitu kita. Ya, jadi kita tidak boleh pakai Islam berarti menunjukkan tidak senang kepada Islam. Ya, walaupun tadi seandainya orang itu tadi punya kemampuan apapun dan sebagainya tadi, kalau tidak digunakan dengan tadi tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan menimbulkan mudarat yang besar. Dan sudah ditunjukkan tata caranya. Kalau kita tidak ingin terus tergelincir, terus merosot, ya tidak bisa bangun lagi, bahkan tadi semua hal yang mestinya bermanfaat menjadi sia-sia, maka tidak ada lain apa? Kembali apa? Menginginkan Islam untuk diwujudkan dan menyukai Islam untuk diwujudkan. Jangan himbau kita sekarang ada orang-orang yang kepingin ada pemimpin Islam diatur tadi oleh pemimpin Islam, tapi tidak boleh diatur dengan maka tidak akan terjadi. Ya, karena keengganan kita menerima syariat Islam sebagai tadi aturan, maka tidak akan memberikan kebaikan, sebab Islam berasal dari Zat yang memang maha mengatur, ya, dan maha segala-galanya, termasuk yang mampu memperbaiki semua keburukan-keburukan yang ada pada diri kita ini. Demikian dua masalah ini saya kira cukup untuk jadi bekal kita bagaimana untuk lebih semangat ke depan. Di luar karena kita belum merdeka nih, berarti harus berjuang lagi. Karena itu sudah dulu begitu. Ya, para ulama kita dulu di Yasin dulu gitu. Ketika menemukan belum merdeka, ngajar apa? Berjuang. Beliau mengeluarkan resolusi jihad. Nah, sekarang berarti kita berjuangnya apa sekarang? Yakni dengan dakwah. Karena tidak ada peperangan. Peperangannya apa? Peperangan pemikiran, peperangan budaya. Maka itu yang harus kita lakukan. Ya, dengan ini kalau kita terus mendakwakan Islam, insya Allah segera tegak khilafah, akan menerapkan secara kafah. Kalau semua tadi diterapkan, tidak ada manusia yang lagi menolaknya. Kalau ada sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka dunia akan dipenuhi dengan kemakmuran dan itu kebaikan, baik untuk orang Islam maupun untuk orang non-Islam. Bahkan tidak hanya untuk manusia, bahkan hewan-hewan. Tumbuh-tumbuhan. Saat ini kalau naik liwat, kami dulu liwat di tangan kata budi perawatan. Kalau nanti dulu saat mau nengok itu deh, pagi nak puy nanti ya. Lepas ni tahu apa orang mau ni pagi mau demo gitu kan tahu begitu so. Ya, nanti gara-gara sistem ini kan gak ada peduli kalau itu. Kalau kita kan rumongso, aku sih gara iwak soro ya kan, berarti besok dituntut sama iwak nuntut itu. Sampai dua limbah, saya naik sendiri. Lu nak iman itu lo gitu loh, kenapa? Lu kan jelas ada hadis, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Nah, tadi itu kucing maksudnya bebas, kita pakai hanya kucing, kita ambil, kita ikat. Sama iwak itu mestinya bebas, sampai nggak selokan dewe. Ojo dua limbah dulu, kan ada dia. Nah, sampai omai iwak sampai doni buang limbah. Kalau kan, udah sampai logika itu kan kadang kan iwak itu kadang kurung. Ya, kucing dikurung, iwak itu omai sampai goni. Digoni apa? Digoni dua. Nah, jadi dituntut. Karena iwak kok masih cepok yang nuntut. Soalnya digoni apa ya? Sampai turunnya kayak itu. Nah, kayak setenang, ya kan? Oh, baju ini hilang, ambil kayak enak, ya kan? Beracun. Makanya masih cepok yang nuntut dan doakan. Maka di gara-gara didolimi masih cepok. Nah, demikian mudah-mudahan segera tegak pertolongan Allah dengan khilafah dan kemakmuran segera datang untuk seluruh makhluk dan seluruh alam semesta. Demikian dari saya. Hasil berdoa. Al-Fatihah. Ya Alhamdulillah saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا أنجز لنا ما وعدتنا بعودة الخلافة الراشدة الثانية تطبق شريعتك وتعز الإسلام والمسلمين واجعلنا ممن أقامها بأيدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.